apabila gigi ini tidak ambrol, maka lari motor itu akan tetap berat. Kenapa? Karena gigi ini tidak bisa bersirkulasi dengan maksimal ya. Mau dioplos rasio seperti apapun ini tidak akan enak tetap. Jadi gigimu ini ngancing ya. Yang sebelah sini utuh tapi sebelah sini aus ya. Ini mau diganti rasio nantinya ya jebol lagi, ganti rasio lagi, jebol lagi, tak jamin ya. Karena ini putaran fatal bagi si rasio ini sendiri, karena gigi ini selip sedikit saja nggak bisa. Nah dia itu sepan lek. Oke, aku yang lek ini rapat lek, loh rapat. Nah sekarang kita perhatikan bagian sini. Oke, selamat pagi, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini kita akan membuka ini ya, mesin ini dinaikin motor ya. Jadi mesin segelondong dinaikin motor. Nah awalnya itu rencananya motornya dari Bandung itu mau dinaikin, tetapi kondisi motor seperti ini. Nah kemudian dikarenakan kondisinya seperti itu, kemudian dinaikin motor ya, dinaikin motor sampai ke tempat Lemono malam. Hah? Anu kira musim apa ki? 17-an lah. Lagi platmu ceblok. Oh lah. Ya wes, nih. Oke, dan kemudian apa sih dari kendala-kendala motor ini? Maka kita akan membongkar satu persatu ya. Kalau menurut cerita yang punya itu katanya begitu motor jalan kencang itu tiba-tiba langsung mesin mati dan di selah itu enteng seperti kompresi hilang. Nah, ketika dingin dia itu ada lagi. Nah, kira-kira dari apa sih untuk penyebab seperti ini ya? Nah, karena penyakit motor itu terkadang aneh, tetapi ada seperti itu ya, Le ya. Nah, dan langkah selanjutnya kita akan membuka satu persatu. Dikarenakan kenapa sih kalau di kolom komentar itu banyak pertanyaan, Lemono sering menjawab. Satu penyakit motor itu penyebabnya berbeda-beda, biarpun penyakit itu sama. Nah, itulah kenapa Lemono yang pertama menjawabnya hanya simpel-simpel, keduanya tidak tahu dari motore. Nah itu Le ya. Nah karena penyebabnya itu tidak pasti ya, dalam artian tidak ada satu komponen. Oke, sekarang kita buka saja langsung bagaimana kondisi dari mesin ini ya. Oke, untuk penyakit ini pada umumnya itu berada pada yang pertama adalah pengapian, yang keduanya adalah dia itu klaker-klakernya itu seret ya. Nanti Lemono ini kan hanya tebakan dari Lemono tahu. Nah kalau lebih pastinya kan kita harus membongkar dari motor ini ya. Makanya di video Lemono itu Lemono nggak tahu motore. Nah karena kondisinya seperti itu ya. Nah jawabannya seperti itu, kita tidak tahu dari kondisi motore. Nah kalau kita perhatikan di video depan tadi itu suaranya kemeletek-letek di bagian kop ya. Nah kita perhatikan ataupun kita lakukan saja ya, kita teliti. Nah kita teliti satu persatu sama karbu-karbunya Le. Sama karbu-karbunya mesin segelondong wes Jan. Ya. Jadi motor segelondong ini naik motor juga. Nah, kita buka satu persatu.
Oke, dan ini adalah penampakan dari motore ya, penampakan dari motore. Nah, sekarang kita periksa dari sisi luar ya, kita periksa dari sisi luar. Oke. Sekarang kita perhatikan ya dari ukurannya segi luar ya, kita ukur dari segi luar. Ini bagaimana ukurannya ya. Oke, Lek, untuk teman-teman ataupun untuk kita, untuk seperti Lek Mono ini yang baru belajar seperti ini ya. Nah, untuk ukuran-ukuran Lek Mono sudah sering menyebutkan Lek Mono tidak hafal ukuran, tetapi Lek Mono selalu main feeling ya. Oke, dan sekarang kita perhatikan dari ukuran-ukurannya saja. Yang pertama, di sini ada plendes tebel ya. Oke, di sini ada packing kertas double. Nah, mungkin di dalamnya ini ada plendes ya. Kemudian langkah selanjutnya di bagian sini, nah ini di bagian sini ada packing ya, di bagian sini ada packing. Ini packing kertas semua ya. Kalau kita lihat ini packing kertas semua. Kalau ukurannya nggak tahu Lek Mono ukurannya apa. Oke, dan di sini baknya masih menggunakan bak standar ya. Nanti kita bongkar saja magnetnya seperti apa. Oke, dan sekarang di bagian bak kanan itu menggunakan bak CB ya, seperti di video kemarin yang Lek Mono rakit ya. Oke, kita perhatikan dari packing-packingnya ini ya. Kalau kita lihat ini packingnya tebal sekali ya. Ini hitungannya bagaimana Lek ya. Kalau feeling Lek Mono ini perhitungannya adalah askruk terlalu tinggi, tetapi mungkin saja tidak di-upgrade di bagian piston. Nah, itu feeling Lek Mono loh ya, tapi kan ukurannya nggak tahu Lek Mono ya bagaimana. Jadi kita lanjutkan saja ya, kita bongkar satu persatu. Kita akan meneliti dari permasalahan-permasalahan ini ya. Oke, sekarang kita buka saja ya, kita buka dari kopnya dulu ya. Seperti biasa kita buka dari kopnya dulu ya. Di sini menggunakan kunci L ya, menggunakan kunci L5. Oke, di bagian sini ya, Lek ya, di bagian sini. Ini kalau Lek Mono pribadi ini tak buntu ya, tapi tidak mengutik-utik bagian noken as ataupun asnya ini ya. Kita tutup dari luar sini. Nah, ini biasanya ada sininya, ini ada yang anteng tetapi ada juga yang bocor. Nah, kalau dibuat jalan seperti misalnya dari Bandung kayak sampean ini harusnya ditutup saja Mas. Nanti Lek Mono tutup ya. Ya, boleh pakai las, boleh diral ataupun pakai lem bisa ya. Pakai lem lagi, ini Lek Mono emang kuat ya. Teman saya ada Mas dari Lampung itu, tak lem besi, tak lem sini, tak kasih tutup sampai sekarang kuat. Oke. Yang penting caranya ya. Oke, dan di sini kita perhatikan ya, kita perhatikan di bagian gigi-giginya itu masih baru, kampret juga masih baru. Nah, sekarang kita intip di bagian sini ya. Di video kemarin itu ya, di video kemarin sama di video yang di depan tadi kan ada suara jelek-jelek. Nah, ini salah satu penyebabnya, oke. Ini salah satu penyebabnya. Oke lah, sekarang kita posisikan top ya, kita posisikan top. Nah, ini kampratnya kendor banget. Nah, ini adalah gigi timing yang geseran juga ya, gigi timing yang geseran juga ini. Nah, sebentar kita top ke dulu. Oke, nah di sini kamprat ya, di sini. Nah, ini kampratnya kendor Mas ya, kampratnya kendor. Nah, yang sangat perlu kita perhatikan di video depan tadi kan ada suara jelek-jelek parah. Kita perhatikan dari sini. Ini kan Lek Mono belum mengutik-ngutik dari si bagian mesin ini. Nah, sekarang kita perhatikan dari klaker noken AC. Nah, oke. Klaker noken AC ini, atau kalau enggak rumahnya ini ajur ya. Ini pasti Lek. Nah,
Ini akan berakibat apa? Ini akan berakibat apabila ini nanti kampret dikencengin terus menerus, yang paling inti dan paling yang terjadi adalah, yang akan terjadi misalnya ini dikencengin, klaker ini di bagian kanan sini ya, di bagian kanan sini akan jebol ataupun dia itu ambrol. Nah, itu kasusnya seperti ini, kampret posisi kendor kemudian ditekan klik. Nah, ini tandanya ada yang kerusakan pada klaker noken as ataupun pada rumahnya sendiri, rumah klaker noken. Oke, nah sekarang kita buka saja dari kope ya, kita buka saja dari kope. Nah, kalau kita melihat dari tipe geseran ini ya, giginya ini berarti yang punya suka menggunakan noken as papas. Oke, kita lanjutkan saja ya. Untuk mencari penyakit motor, Lemono sering bilang ukuran nanti dulu ya, yang penting feeling ya. Seperti ini kan harus feeling ya, harus feeling, tidak bisa kita ukur paten. Nah, untuk hal seperti ini, nah kalau noken asnya paten, tetapi kalau gerakan noken as ini tidak bisa diukur paten. Dalam artian kondisi-kondisi seperti ini sering sekali terabaikan. Lemono sudah menjelaskan di banyak video ya. Oke, sekarang kita buka saja dari nih gigi kok balik sampean, gigi timingnya ya. Nah, di video Lemono sudah banyak ya, kalau misalnya posisi top geser ke sini enteng itu tandanya sudah kondisi top. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan, kita buka dulu. Nah, ini kendor, nah ini dol ya, yang ini dol. Saya sebentar. Baut kop ini dol, baut kop dol, di sini kendor. Oke, tetapi untuk kerapatan dari tutup kop ini masih benar-benar rapat ya, berarti tidak ada masalah pada baut yang kendor atau dol ini, tetapi nanti kita akan memperbaiki. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita lepaskan dulu dari gigi timing. Nah, ini kan kendor banget ya, Le. Nah, seperti ini. Oke, nah kita lepaskan dulu dari gigi timingnya. Nah, ini gigit ini mesti, Le, kalau dikasih ini ya, gigi timing geseran ini mesti gigit ini. Saya sebentar ya. Oke. Nah, biasanya untuk susah masuknya seperti ini di diameter ini, Le, ya, yang berpengaruh itu di diameter sini ya. Ini biasanya ada kasar ataupun dia itu, nah modelnya tidak bulat lagi seperti ini ya, kalau susah masuk ke bagian noken AC sini. Oke, sekarang kita buka lagi di bagian kope. Walah. Oke, karena gigi timing sudah kita lepas, kita geser saja. Di sini Lemono akan menunjukkan baut-baut yang mana saja yang rusak ya. Nah, nanti sekalian kita benahi ya. Di bagian sini baut warna putih ini Lemono sudah menjelaskan di banyak video, ini gampang sekali dol ya. Nah, ini kan tidak bisa dikunci apa namanya, Le. Kalau misalkan ini sudah dol, cara ataupun langkah pertamanya adalah bautnya ini, ujung kepalanya ini kita getok seperti ini. Nah, sampingnya saja. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke, dan sekarang kita coba kembali. Oke, bisa kita lihat ya, gampang sekali untuk melepas ini, baut ini. Nah, kalau ada palu taktek itu jangan berpikir langsung itu merusak mesin, Le. Enggak, kita menyelamatkan kok. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke bagian baut 12-an ini ya, baut kope. Kita buka kunci 12-annya ya, kita lihat satu persatu. Lemono sudah menyebutkan bahwa ada permasalahan pada klaker ataupun rumah klaker noken as itu sendiri ya. Nah, dilihat dari goyangnya tadi. Oke, nah bukan goyang dangdut, Le, tetapi kondisi ya, kondisi, bukan ukurannya. Nah, oke, sekarang kita buka saja. Di sini Lemono akan tetap pakai palu, tetapi tidak akan merusak dari kondisinya.
Karena sistem palu ini atau pemaluan ini ada caranya, sudah full sekali Lemono videokan dari beberapa tahun yang lalu ya. Nah, sekarang kita buka. Oke, di sini bisa kita perhatikan. Langkah awal yang kita perhatikan adalah di sini noken as habis. Ya, pelatunya habis total Mas ya. Pelatunya habis total. Itu langkah pertama. Keduanya kalau kita perhatikan, oli ini bener naik ya, oli ini bener naik, tetapi saat dia itu mesin panas, oli ini justru tidak lancar. Nah, itu sudah ada juga di video Lemono full Lemono bahas. Nah, di depan tadi Lemono sudah mengatakan bahwa ada permasalahan pada klaker noken AC. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Oke, nah kita perhatikan sebelah sini. Nah, ini goyangnya parah. Nah, ini klakernya jebol. Ya, ini klakernya ambrol. Oke. Nah, ini bener-bener jebol ya. Nah, bisa kelihatan ya Lek. Nah, ini klakernya ambrol. Oke, nah noken AC habis sampai nggak punya ini Lek, liftnya nggak ada sampean. Oke, liftnya sampai bener-bener habis ya. Yang ini juga habis. Oke, kemudian langkah keduanya di video Lemono sering menyebutkan juga bahwa apabila motor habis kehabisan oli ataupun terjadi keausan pada mesin, kita harus membersihkan total, membongkar total. Itu sudah banyak sekali di video Lemono. Sekarang kita perhatikan gram-gram di sini sangat banyak sekali. Nah, ini adalah berupa gram. Nah, ini sampai segini banyaknya. Oke, ini adalah berupa gram yang berada ataupun mengendap di bagian mesin ini sendiri lah. Oke, seperti ini lah ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan membuka dari kopnya ini dulu ya. Di sini ada kunci 10-an ataupun dia itu bisa dikasih kunci L seperti ini ya. Kita buka saja. Dan kemudian sambil Lemono menjelaskan, bisa kita perhatikan di bagian karet timing ini. Nah, karet timing ini Le. Nah, karet timing seperti ini ya, goyangnya ini Le. Nah, dia itu goyang seperti ini, dia juga bisa menyebabkan timbulnya suara kemericik apabila karetnya ini sudah keras. Nah, ini karetnya sudah keras yang pertama. Yang kedua, goyang kanan kiri ya. Ini pasti motor kasar banget ya, bener. Di selain juga dari noken AC hancur. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya bener sih ya, yang punya nggak berani bawa Mas, soalnya motornya kasar lah ya. Di video depan tadi suaranya sampai kemrecek ya. Ya bener sampean Mas, andekan jenengan bawa ini sama motor-motornya, tak jamin jenengan satu kota sudah turun mesin Mas ya. Di situ sudah nggak sampai tempat Lemono. Oke. Nah, ini kunci L5. Nah, di sini ada kunci L5. Ini ukurannya L5 Lek ya. Nah, oke. Sekarang kita getok saja. Nah, kita lepaskan. Oke. Nah, sekarang kita lepas ke pelan-pelan. Oke, sudah terlepas. Dan sekarang kita akan menginjak ke bagian kope ya, ke bagian kop. Ini karburator nggak Lemono copot. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya membongkar motor itu copot saja ya. Ini nanti kalau susah ya tetap Lemono copot Le. Nah, untuk pencongkelan dari kop ini dari bloknya sudah banyak sekali di video-video Lemono saat membongkar mesin, bagian mana yang bisa dijongkel ataupun yang tidak menyebabkan dari blok kop ini menjadi rusak ataupun cuil. Nah, oke. Alah, kamprate melayu mlebu. Oke, sekarang kita tarik pelan-pelan saja. Oke, nah sekarang kita perhatikan di bagian kop. Di sini kalau kita perhatikan dari kondisi ya, kalau Lemono ukurannya nggak tahu. Dari kondisi lubang bakar ini ya, ruang bakar ini yang terjadi, dia itu ada basa oli ya, di bagian sini ada basa oli. Nah, Masnya bilang kemarin ada ngebulnya ya, bener Mas, ini ada ngebulnya ya, tetapi dari mananya kita cek satu persatu saja. Oke, dan sekarang kita lanjutkan.
Lemono akan melepas dari karburatornya dulu ya. Kita lepas dari karburatornya dulu. Kita lepaskan dulu ya, kita lepaskan dulu. Oke, kalau dicongkel ya rusak ya. Lemono menjawab lagi ya. Tergantung cara nyopotnya mas. Ya kalau nyopotnya asal congkel tidak ada pada tempatnya, ini yang harusnya dicongkel di mana, ya tetap rusak mas. Jadi seperti itu. Oke, dan lemerannya seperti itu. Tetapi kita akan membongkar dulu dari kopnya ya. Kita periksa dulu dari tipe bos klepnya ataupun kondisi bos klepe. Oke, sekarang kita lepaskan di sini. Nah, di sini Lemono akan menjelaskan juga. Oke, kita lepaskan. Nah, ini ya. Karet tensioner, Lemono sudah menyebutkan karet tensioner ini suaranya akan kasar banget seperti kamprat apabila dia itu keras. Dan si bagian ujung sini yang sudah Lemono sebutkan tadi, goyangnya itu menyamping gini, ada menyamping, bukan ke depan ke belakang, bukan, tapi menyamping. Dikarenakan di sininya keras ya, ini kan ada kayak besi seperti ini ya, ini kan ada kayak besi, kemudian nempel di baut. Nah kemudian kena gerakan kamprat ini, maka menyebabkan timbul bunyi kasar karena ini sudah tidak sepan lagi ya. Itu salah satu bunyi gemericik yang susah dicari. Oke, nah sekarang kita akan melepaskan dari bos klep ini sendiri ya. Nah langkah pertama sudah banyak di video Lemono, kita kasih kain ya, kita gulung keras, kemudian ditaruh di bagian kubahnya sini, terus dibalik. Nah oke, sekarang kita akan melepas dari kuku klepe. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, Lemono sudah menyebutkan ya bahwa kotoran ini sangat banyak sekali di bagian sini. Ini adalah ausnya noken dan pelatuk. Oke, yang langkah pertama tebakan Lemono adalah oli tidak lancar sewaktu mesin panas. Kalau oli naik tetap naik, oli naik tetap naik, tetapi dia itu tidak lancar sewaktu mesin panas. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan saja, kita lepaskan. Aku beli plastik dulu. Plastik sing cilik tak putih, plastik es nenek. Oke, sekarang kita lepaskan. Oke, kita lepaskan satu persatu ya, karena untuk ngecek dari kondisi ini ya, kondisi ini. Oke, di sini bos klep belum Lemono copot. Nah, apa sih bedanya pengecekan bos klep saat seal ini belum dicopot dan saat seal dicopot? Seperti ini bedanya. Saat seal ini tidak dilepas dulu ya, saat seal tidak dilepas dulu, maka bos klep ini akan berkesan kencang terus ya. Makanya langkah awal yang kita lakukan adalah kita congkel dulu dari bos klep ini ya, kita congkel dulu. Nah kita congkel seperti ini. Nah kemudian baru kita cek ya, baru kita cek. Nah ini oblak ya, oblak parah. Sebentar nanti kita dekatkan kamera nih. Nah Lemono akan menjelaskan ketika si klep ini masuk ke bagian bos klep sini dan ditekan oleh si seal klep ini. Si seal klep ini ya, seal klep ini tidak bisa, dalam artian udara itu tidak bisa keluar. Apabila kita ngeceknya masih dengan kondisi seal klep terpasang, maka tidak akan bisa akurat ya. Maka yang terjadi biasanya dia itu akan kenceng-kenceng saja. Makanya di video Lemono sering menyebutkan bahwa motorku kok terkadang ngebul tetapi tipis. Nah cara pengecekan bos klep itu kan bilang sudah baru lah. Cara pengecekannya sudah ada di video Lemono. Ditancapke ke klep dia, ditancapke seperti ini, ditancapke seperti ini dengan kondisi telanjang, dalam artian tidak pakai si seal klep ini. Nah kemudian baru dicek. Ini mau baru bukan jaminan dia itu rapet loh ya. Biarpun dia baru dipasang bukan jaminan dia rapet. Oke,
sekarang kita lanjutkan ke bagian ke bagian in. Oke, kita lepas ke. Oke, sekarang kita cek ya, kita cek dengan kondisi bos klepe. Oke, di sini kita cek, mudah-mudahan kelihatan. Klep kita keluarkan sedikit ya, sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita goyang. Nah, seperti ini Le ya. Seperti ini. Saya sebentar kamera ini tak deket ke. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ngebul ataupun dia itu kadang ngebul. Nah, ini seperti ini, Le. Nah, bos klep kita perhatikan. Yang di bagian belakang sini kita kunci, tek, diem ya, diem. Nah, kemudian di sini digoyang. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini kalau masuk seperti ini kenceng. Nah, sekarang kita keluarin, set. Nah, kita goyang. Nah, ini oblak parah, Le. Oblak parah, kita perhatikan. Nah, oke, oblak parah. Nah, sekarang klep kita masukin sedikit, shoot. Dia itu kenceng ya, tidak goyang. Itu dikarenakan apa, Le? Batang klepnya ini Mono sudah menyebutkan bahwa batang klep ini ada tingkat keausan. Lah, tingkat keausannya itu tidak rata. Makanya apabila awalnya itu dikasih noken as standar, kemudian dikasih noken papas, biarpun liftnya tidak terlalu tinggi, tetapi dia itu ada ngebulnya tipis. Bisa jadi yang pertama adalah nabrak dari seal klep ya. Dari kancingan kuku klep di video Lemono yang kemarin ya, yang sudah Lemono upload juga, kuku klep ini nenggor ataupun dia itu nyentuh di bagian seal klepnya sini. Nah, seal klepnya sini sehingga mengakibatkan ngebul. Tetapi untuk kendala seperti itu biasanya digas semakin kencang dia itu tambah ngebul. Tetapi kalau ngebulnya terkadang ngebul, berarti permasalahan ada di bos klep. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Bos klepnya parah, Mas, nggih. Bos klepnya parah. Sekarang bagian yang in ya. Kita cek bagian yang in. Oke. Nah, klep kita masukkan, dikeluarkan sedikit. Oke, di sini juga terjadi oblak parah. Ya, di sini juga terjadi oblak parah. Sudah positif, kop ini bermasalah. Oke. Nah, untuk langkah ngecek selanjutnya ya, nanti kita akan kasih noken as untuk ngecek dari rumah klaker ini masih normal apa tidak. Tak kasih carane ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di bagian sini ya. Nah, di bagian sini kita lepaskan dari platoe karena ini pelatuk positif ganti ya. Nah, ini benar-benar habis ya, platoe habis ya, sampai habis pol. Nah, kita lepaskan saja. Dan di sini Lemono akan menunjukkan, nah bagaimana sih cara Lemono untuk ngecek ya. Nah, oke. Saya pakai kaki dulu. Oke. Kita lepas, oke. Nah, kemudian kita tarik dengan menggunakan baut. Oke, sekarang kita tarik ya, kita tarik. Nah, seperti ini. Ini pennya juga terjadi aus. Nah, ini juga menimbulkan suara kasar. Nah, seperti ini Le ya. Ini sudah terlalu dalam kalau modelnya seperti ini ya. Ini sudah ada penjelasan khusus di bagian pennya ini juga ya. Nah, sekarang di bagian sini kita lap dulu ya, kita bersihkan khusus di bagian klakere. Nah, kita bersihkan pol ya di bagian sini dan di bagian sini. Nah, apa sih fungsinya ini? Fungsinya ini adalah kita ngecek apakah penyebab dari rusaknya klaker noken as. Apakah memang karena faktor usianya ini? Yang pertama. Yang keduanya, apakah klakernya ini seret ketika kita pasang dari kupluan atau tutup kop ini. Nah, yang ingin kita periksa adalah apakah ini nanti saat kita tutup dia itu seret. Nah, kalau memang dia tidak seret, berarti kendala bukan dari tutup kopnya dan kopnya ini, berarti kendala masalah dari yang lain. Oke, jadi cara penentuannya seperti itu cara Lemono. Nah, oke. Nah, sekarang kita pasang saja dari noken AC, kemudian kita pasang kembali dari tutupnya ini. Nah, ini biarpun
lem tidak dibersihkan tidak masalah, Le, karena bekasnya dia itu rapat ya. Nah iya toh, bekasnya dia terpasang. Oke, sekarang kita pasang alat kita yang sederhana ini. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah masuk baru kita kencengke menggunakan baut junduk. Kencengnya ukurannya sama seperti standare pada motor ini sendiri ya. Kalau standar Lemono manual, tetap menggunakan manual ya. Sekarang kita kencengke menggunakan impact saja langsung karena kita akan ngetes ya di sakurolasan guys. Nah seperti ini kita kencengke. Oke, dan sekarang kita lihat. Oke, ini berarti tanda klaker sudah mentok di bagian sana. Nah sekarang kita puter. Oke, kita puter-puter. Nah oke, diputer enteng sekali ya, diputer enteng sekali. Oke, kemudian kita congkel ke atas ke bawah. Nah ini kalau dicongkel tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, nah ini tidak ada pergerakan sama sekali ya, Le, kelihatan ya, Le. Nah dia itu kenceng sekali, kenceng pol, dan kalau diputer lancar. Berarti tandanya ini bukan dipermasalahkan karena tutup noken ini, tutup kop ini dengan kopnya ya. Nanti ada videonya ya, Lemono punya tutup kop ini dengan kopnya ini tidak berpasangan ya, jadi belinya ngecer dan kemudian terjadi seret ya. Nanti ada videonya. Oke, nah sekarang kita buka kembali. Berarti permasalahan bukan ada pada tutup kop dan kopnya. Oke, permasalahan yang pertama, penyebab penghancurnya dari klaker sudah ketemu dari kopnya aman, intinya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Oke, sekarang kita menginjak ke bagian kop untuk melihat topnya ini. Nah ini kan dalam banget ya, Le. Nah dalam banget. Sebentar kita congkel dulu. Nah apakah topnya memang segini atau bagaimana? Nah sekarang kita coba topke dulu ya, dari gerakan ini saja. Nah sekarang kita tarik, berarti masuk. Oke, up. Sebentar, Le, sebentar. Alah kayak lepas. Sebentar, tak pasangi dulu ya. Oke, Le, sekarang sudah kita dapatkan posisi topnya ya. Nah kita dapatkan posisi topnya. Ini sudah mepet banget ya, dari bibir bloknya sampai dia itu dipaking 2. Nah dipaking kop 2. Nah untuk pemakingan kop 2 ini nggak ada masalah, Le, sebenarnya. Kalau Lemono pribadi ya, tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Itu justru lebih aman dikarenakan tidak mimpes, Le. Nah jadi seperti itu. Tetapi itu kalau menurut Lemono juga ada kelemahannya. Kelemahannya apa, Le? Ya kompresi yang bagus adalah kompresi yang bisa menghasilkan panas maksimal. Nah apabila kita memberi jarak packing ini memberi jarak packing di bagian kop ini berlebihan, maka yang terjadi istilahnya ada bocor di bagian situ saat titik ledak panas. Oke, nah dan kita perhatikan di sini sudah banyak sekali di video Lemono. Nah di bagian sini bersih, di bagian sini terjadi hitam. Nah ini Lemono sering menyebutkan bahwa ada masalah pada yang pertama. Kalau misalnya di bawah seperti ini, plain dash ini banyak sekali menggunakan kertas, berarti yang bermasalah biasanya pada kertas ini. Tetapi kalau misalnya kertas ini tidak mimpes ataupun dia itu tidak ada packing kertas double, maka yang terjadi adalah di bagian klakernya ini ya, klaker askeruknya ada yang kendor kalau tidak kocak. Pokoknya dia itu ada permasalahan pada klaker askeruke ya. Sekarang kita buka saja langsung. Nah sekarang kita buka di bagian kope bloke. Ini lemnya bagus, sebenarnya lemnya sudah kuat, sudah benar. Wih, lemnya kencang banget. Oke, Le, tidak bisa dilepas ya. Sekarang kita palu saja ya, Mas nggih. Ini tak palu di bagian sini ya, untuk ngontak supaya dia itu naik ya. Apakah itu aman? 1000% tak jamin aman. 1000% tak jamin aman ya. Nah
Nah, sampai gumpil toh. Ini tandanya kuat banget. Nah, ini Lemono hanya membuktikan bahwa ini benar-benar kuat, tidak hanya main palu. Jadi seperti itu loh, Lek ya. Nah, oke. Sekarang lanjutkan ke pemaksaan ya. Dipaksa saja, Lek ya. Kita paksa saja untuk ngeluarinnya. Nah, seperti ini maksudnya Lemono ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lepaskan. Sebentar. Oke. Nah, di sini yang pertama ini biasanya dibikin jalur oli ya, seperti Lemono bikin pada motor Tiger biru ya. Nah, jalur oli apa namanya itu, yang dari samping seperti Yamaha itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian sini. Sekarang kita buka dulu. Nah, ini model pistonnya ini sama seperti yang Lemono custom kemarin ya, seperti Lemono custom kemarin. Oke, dan sekarang kita ukur dari diameternya. Sebentar. Lemono ingin berkomentar di sini ya. Di sini kita perhatikan. Di sini untuk cowakan klep. Bu, aku jipono skatemark, Bu. Di sini cowakan klep kok lebih besar di bagian ini pemasangannya ya. Di sini. Ini kecil, ini besar. Nah, untung belum Lemono cabut. Ya, karena ini tak cabut ke samping juga nggak bisa. Ya. Jadi sekarang kita ukur dulu dari cowakan klep ini. Ini yang besar bagian. Nah, ini kan besar ya. Dia itu 31,5. Nah, di bagian sini loh segini. Yang kecil ini kalau di Jawa sini ya itu Mas, itu yang itu kecil ya, tetapi nggak tahu untuk pemodifannya ya. Kalau di daerah setiap kota kan macam-macam. Oke, kita ukur banyakan yang mana dulu. Sebentar, sabar, tak coba oke, 26,5. Oke Mas Bro. Oke, di sini nggak usah musingin piston inilah ya. Walah Jen. Nggak ngerti Lemono ya, nggak ngerti Lemono. Wis nanti kita bongkar saja. Kita lanjutkan bagian askruke ya. Nah, di sini sudah dilakukan penyetrukan ya. Di sini sudah dilakukan penyetrukan ataupun memang dasar pennya ini tinggi, tetapi lebih yakinnya kita bongkar saja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembongkaran dari motor ini ya. Nah, sekarang Lemono akan menjelaskan sedikit. Ini kasusnya sama ya, yaitu kasusnya sama seperti yang di motor kemarin ya, menggunakan askru berat itu loh, Le. Di sini harusnya si piston ini menggunakan CBR itu harusnya pas ya, jadi tidak full packing. Nah, sekarang kita cek saja cara langkah awal pengecekan. Nah, sebentar, ini untuk setrukan sendiri ya, cara ngecek untuk setrukan sendiri. Ini pistonnya harus ganti Mas, intinya seperti itu. Nah, kita kembalikan awalnya dan sekarang kita pasang. Sekarang kita paske sebentar. Oke, kita paske kayak seret banget le. Nah, oke, dan sekarang dari packing sekian banyak kita tepas dulu ya. Packing sekian banyak kita lepas dulu. Packingnya kan setebel ini ya, semuanya tebelnya segini dari packingnya ya. Yang atas 3, yang bawah itu berapa ini Le ya? Ini mungkin ada 3.
Sebentar, satu ini 3 ya, pokoknya tebelnya segini dari packing ini sendiri ya, tebelnya segini. Oke, dan langkah selanjutnya dari ring-ringnya ini kita lepas ya. Nah, kita lepas dulu. Tadi harusnya di pas posisi belum dipasang ya, dilepas. Lemono keliru lagi ini ya. Nah, oke, sekarang kita lepas dulu. Nah, untuk ngukur dari pistonnya ini sendiri ya. Nah, sebentar, kita lepaskan dulu. Oke, dan pakai ring oli aja sudah cukup ya. Nah, supaya lemono lepas bagian kompresi, supaya masuknya piston enteng. Nah, oke, nah enteng toh. Nah, sekarang kita masukkan kampratnya. Nah, sekarang posisi tanpa plendes, posisi tanpa plendes ya, betul ya, posisi tanpa plendes. Kampratnya ucul, kampratnya terlepas. Sebentar, tak pasangi dulu. Oke, dan sekarang kita tarik ke bagian atas. Oke, nah ini harusnya menggunakan piston CBR bisa ya, menggunakan piston CBR ini bisa ya, bisa dengan memotong kurang lebih dari piston CBR itu, dipapas pinggirnya 1 mili, kemudian dibikin rumah coakan klep, itu bisa ya. Oke, nah sekarang kita lepaskan kembali. Ini nanti karena ada pilihan ya, Lek, ada pilihan-pilihan yang harus kita berikan kepada yang punya. Nah, pilihan apa itulah, yaitu nanti perombakan ini supaya packingnya itu tidak banyak banget ya, supaya tidak double-double ya. Karena apabila double-double itu sangat apa ya, menurut Lemono kurang sip lah ya. Dalam jangka nggak terlalu lama itu biasanya bocor seperti itu ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan saja. Pokoknya dia itu gampang sekali nimpes ya kalau apabila packingnya terlalu banyak. Nah, di sini terjadi lem besi ya. Di sini ada lem besinya. Nah, ini lem besi. Nah, ini kemungkinan besar dari baut sunduk ini dol, kemudian ditancepin dengan menggunakan lem besi. Nah, oke, ini ada beberapa yang kuat, tetapi ada beberapa juga yang tidak kuat. Lemono kurang menyarankan dalam hal tersebut. Oke, nah ternyata di sini tadi ada lubang di bagian sini ya, untuk blok yang dipapas tadi ya, ini ya. Nah, oke. Sekarang kita akan melanjutkan melepaskan dari membedah mesinnya ya. Oh, di dalam masih ada oli nih, walah ponggak abot dari Bandung ke sini bawa oli ya. Kita akan melepas dulu dari baut ini ya, bak nih. Baut bak kopling kita lepaskan. Nah, sini enteng ya, di sini enteng. Oke, 1. Kemudian langkah selanjutnya ini enteng juga, 2. Kemudian yang ketiga. Oke, ini agak berat ya, berarti masih bagus. Ini enteng ya, tandanya ini baru benerin dari baut-baut yang dol ya, kalau ingin rapot. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ada oli, Bu. Kita lanjutkan pembukaannya. Oke, dan sudah terbuka dari baut ini ya, dari baut crankcase sudah terbuka. Dan sekarang kita akan membuka dari crankcase ini sendiri. Nah, di bagian sini Neotech maupun series, di sini ada tempat nganggur ya. Nah, tempat nganggur seperti ini lah ya. Nah, ini dicongkel nggak apa-apa, Le. Congkelnya dari sini. Oke, nah kita buka. Oke, di sini menggunakan magnet standar. Oke. Nanti ada beberapa pilihan Mas G. Apabila jenengan sudah menggunakan stroke up, alangkah baiknya ya, alangkah baiknya itu ini diganti magnet. Ya, mau diganti magnet Grand boleh, mau diganti Supra boleh, mau diganti Neotech boleh, mau diganti Tiger boleh. Nah, itulah Lemono sering menyebutkan bahwa enaknya kita pakai bak tipis ini untuk motor CB ini, kita bebas pilih spool dan magnet
ya. Kita bisa bebas pilih spool dan magnet. Oke, mau pasang magnet apa aja, spool apa aja ya tinggal tancap ya. Maksudnya kita modif dari sini dan di bagian askruk ya. Askruknya ini nanti disesuaikan dengan ukuran magnet yang ingin kita pasang. Oke, sekarang kita lepaskan dari sini ya. Nah, oke, ini bautnya kendor satu, Mas. Sebentar, di sini bautnya terlalu panjang. Nah, ini ya. Baut ini tidak nempel sama sekali. Oke, bisa kita lihat. Baut ini tidak nempel sama sekali yang ini. Nah, apakah itu berpengaruh? Ya jelas berpengaruh besar ya. Karena magnet saat menghisap ya, saat menghisap, maka ini kalau tidak kencang dia itu ada goyangnya, ada gerakannya. Ya. Itu sudah ada videonya khusus di bagian saat perombakan ya, kita merombak di bagian crankcase ini ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan melepas dulu dari sini ya, dari baknya ini kita lepaskan dulu. Nah, ini kendor kabeh iki. Ini cepot. Sebentar. Lah, ini cepot juga. Kendor kabeh bautnya, Mas ya. Bautnya kendor semua. Ini mengakibatkan si gerakan magnet atau hisapan magnet ini tidak bisa tentu ya. Saat nanti ibarat kata di voltase itu tidak tentu, molah malih dalam artian seperti itu ya. Apabila ini kendor. Nah, ini berlaku untuk magnet apapun ya, itu usahakan kenceng ya. Oke, di sini T8. Lah, ini kendor juga ya. Nah, oke. Sekarang kita lepaskan saja. Oke, ini sudah berupa ganjelan ya. Oke, dan sekarang kita akan melepas spoolnya. Nah, di sini pulser berposisi di tengah ya. Tapi kita intip saja, Le ya. Kita intip saja. Oke. Spoolnya gulungan AC. Oke. Nah, ya oke, sip. Sekarang kita lepaskan dulu dari magnetnya. Kemudian langkah selanjutnya di sini ya. Di sini motor ini bunyi kasar banget dari kamprat ya. Sekarang kita lepaskan magnetnya dan Lemono akan menunjukkan bunyi kasar dari kamprat ya. Kita lepaskan menggunakan kunci 14-an. Oke, sekarang kita menggunakan impact saja. Bola. Oke, dan sekarang di sini ada double ring ya. Di bagian sini ada double ring. Kemudian kita lepaskan. Kita lepaskan. Lah, di sini kok ada sok-sokan ya. Walah, saya sebentar. Kita perhatikan di sini bagian magnet ada sok-sokan ya. Di sini ada sok-sokan. Nah, ini sok-sokan ini kelihatan ya, Le. Nah, ini Lemono sebenarnya tidak mempermasalahkan dari sok-sokan ini sendiri ya. Lemono tidak mempermasalahkan ini karena ini pick up-nya itu berada di bagian tengah. Oke, tetapi ini ada yang kurang pas ya sebenarnya di bagian jalur pulser ya. Nah, sebentar nanti kita bahas. Oke. Di sini baut dratnya sudah nggak ada sama sekali, kosong ya, baut dratnya kosong ya. Jadi kita terpaksa melepas manual ya. Baut dratnya sudah tidak ada. Sebentar. Oke. Dan sekarang kita lepaskan. Ini nggak ada dratnya loh ya. Ini cara manual sudah banyak sekali di video Lemono tentang pelepasan magnet manual ini. Nah, kalau kondisi yang Lemono maksud itu seperti ini lah ya. Kalau kondisinya seperti ini dengan keadaan tidak tracker magnetnya, apabila Lemono getok manual seperti ini, apa yang harus kita lakukan, Le? Kalau kita tidak memaksa melepas dengan cara palu ya. Ini mau ditarik sekencang tangan juga nggak bisa, Le ya. Oke. Tetapi mungkin teman-teman punya cara tersendiri. Kunci tutup plug Bu, cilik. Kunci tutup plug. Oke, sekarang di sini kita congkel bagian sini saja. Ini tidak akan mengenai crankcase bagian samping, tapi dudukan spool ya. Sekarang kita lepaskan pelan-pelan. Mudah-mudahan mau lepas. Nah, sudah mau lepas ya, Le. Nah,
sekarang kita periksa kondisinya ya. Kalau tracker wajib menggunakan tracker, tetapi kalau tidak ada dratnya bagaimana tracker lele? Jadi sederhananya seperti itu. Tapi kalau punya alat-alat yang mungkin alat lain bisa. Nah, oke, sekarang kita buka dari seng-seng ini ya. Oke, sengnya seperti ini. Dan Lemono ingin menunjukkan bahwa ini tidak ada dratnya, tempat untuk tracker ya. Nah, ini sudah kosong, sudah halus. Sebentar. Oke, di sini kita lihat gini aja ya, Le. Nah, kita lihat gini aja. Nah, di sini halus, tidak ada drat untuk tracker ya. Jadi kalau misalnya terpaksa ya seperti itu caranya, seperti Lemono ya. Nah, oke. Sekarang oli masih benar-benar utuh. Yang keduanya di sini gigi timing mode seperti ini, Le. Gigi timing mode seperti ini ya. Nah, ini akan sekali merusak dari tipe kamprat ini sendiri ya. Ibarat gear roda ya, gear ban itu belakang, biarpun dia di atas baru ataupun rantainya baru, kalau dengan kondisi gear ini maka si rantai keteng ini yang akan rusak ya, karena yang membawa beban paling banyak dan berputar itu di bagian rantai. Nah, inilah yang menyebabkan rantai ini mati ya. Sudah banyak sekali di video Lemono ya, bahwa kamprat mati itu akan menyebabkan bunyi kasar pada motor. Nah, cara pengetesannya seperti ini. Nah, ini kan banyak yang nyangkut loh. Sebentar, Kak Keto. Nah, cara pengetesannya seperti ini, Le. Nah, ini kan mati. Nah, seperti ini. Kita putar lagi. Nah, seperti ini. Itu sudah banyak sekali di video Lemono ya. Nah, seperti ini mati kan, loh. Nah, ini kaku. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Lah, ini rantai ini kaku semua, Le. Ini Lemono menyebutnya kamprat mati. Nah, seperti ini. Ini menyebabkan bunyi kasar. Nah, ini disebabkan karena apa, Le? Karena gigi ini sentrik ini rusak, tetap dipasang. Oke. Sekarang langkah selanjutnya kita akan membedah mesin ya, ataupun membuka mesin ini dari kanan dulu ya. Sekarang kita tap oli dan kita lepaskan dari persnelengnya. Kita lepaskan seperti ini. Oke, dan sekarang kita cabut saja dari persnelengnya. Oke. Kemudian kita pasang. Nah, oke. Kemudian langkah selanjutnya kita buka dulu dari, nah, ini dari sini ya, kita lepaskan. Kita akan ngetap oli dulu ya. Ini oli merah ini kalau nggak salah loh ya, itu Delta loh mungkin loh ya. Apa oli apa, Lemono nggak tahu. Nah, kalau dari kentalnya sih Delta, tapi nggak tahu loh ini apa. Sekarang kita bongkar saja. Nah, inilah contoh-contoh yang Lemono videokan ini adalah kondisi. Nah, kalau kita berfokus pada stroke, hal-hal sederhana ini, berfokus pada hitungan lah gampangan Lemono nyebutnya, maka yang lain karena akan kelewatan. Nah, hasilnya adalah motor ini dengan stroke setinggi itu tidak bisa maksimal, bahkan larinya kendor banget. Ini tak jamin larinya kendor banget ya, noken as habis dan sebagainya. Itulah karena kita sering sekali memperhatikan ataupun melewatkan hal yang sederhana, berkesan kecil. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian sini. Nah, di saringan ini Lemono sudah menyebutkan banyak sekali. Saringan ini apabila kondisinya seperti ini ya, ini buntu tet, Le, maka si bagian pompa oli sebelah kanan tidak akan bisa menghisap maksimal karena kebuntu, Le ya. Karena kebuntu, ini buntu banget, Le. Ini saking kotornya dari saringan ini. Nah, ini mau dibersihkan seperti apapun, apabila kondisi motor ini komponen di dalamnya ada yang aus, dia itu akan tetap buntu terus. Karena begitu ditap dibersihkan, dia itu ada yang aus lagi, kemudian ngumpul lagi di sini, ditap lagi, kemudian diisi oli baru lagi, kemudian ya karena ada yang aus, dia ngumpul lagi di sini, tetap seperti itu. Dan akhirnya noken as akan habis dengan begitu cepat. Oke. Nah, itulah yang bisa Lemono sampaikan. Dulu tapi lali walas jangan ngomong aja lo Lemono guys ya. Dan wes oke, sekarang tak tape oli ini dulu. Kalau kita perhatikan oli ini masih bagus ya, masih bagus, tetapi tidak layak pakai lah. Kenapa, Le, kok bagus tidak layak pakai? Ingat, di saringan tadi sangat kotor, gram ya. Biarpun warna oli masih bagus, apabila motor itu banyak gramnya jangan dipakai. Itu sudah Lemono banyak sekali sebutkan ya.
tapi apabila tidak ada gramnya ya ora masalah sih sebenarnya, apabila terpaksa. Oke, sekarang kita lanjutkan, oli kita pinggirkan. Nah, yang jelas ini nanti pasti ada yang tumpah ya di bagian oli ini nantinya. Nah, sebentar kita buka dulu ya. Nah, kita buka dulu di sini bagian asela menggunakan kunci 8. Sekarang kita buka menggunakan impact saja. Oke, kemudian kita lepas. Nah, di sini sepeleng aslah ini ada cekluk-cekluknya ya, nanti kita periksa saja karena kondisi mesin kan kita tidak tahu hidupnya ataupun tidak mencoba ya. Nah, oke. Sekarang kita masukkan saja di bagian kardus dan sekarang kita akan melepaskan dari bak kopling. Kita buka dulu di sini dol. Bagian bawah dol, di sini kendor. Oke, di sini kendor lah, bautnya kopling lah, ini kenceng satu. Ini kendor. Ini kenceng. Ini malah dol. Ya, di sini dol. Sini kenceng. Sini kenceng. Sini dol, sini kenceng, walah jan baunya banyak yang dol. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Oke, sekarang kita impact saja biar lebih cepat karena sudah kita kendorin menggunakan kunci T8 ya. Bautnya banyak yang dol ataukah memang kurang kenceng. Nah, kita lepaskan. Oke. Dan sekarang kita buka. Nah, sekarang kita buka seperti ini loh, di dalamnya ada baut satu bonus baut satu di dalam mesin, bonus baut 18 panjang di dalam mesin ya, oleh bonus barang iki wis jan. Oke, nggak masalah ya, nanti pembenahan kita benahi ya ya, orang masalah wis. Ada bonus mesin, ada bonus baut barang. Oke, di sini menggunakan standar dan kita cek di sini menggunakan kunci L. Sebentar, cara pelepasannya bareng. Oke, lagi piye bautnya kodol kabeh iki jan. Oke, ora masalah lo ya, tidak ada masalah, kita proses satu persatu. Nah, lah gak bisa tang ragum bu, gue tang ragum. Oke, kita coba menggunakan tang ragum ini. Kalau memang tidak bisa kita gerinda ubeng min ya, terpaksa karena baut L nya dol. Lah ini kenapa kok ya dikasih baut L wis jan. Tapi masalah selera masing-masing ya lek ya. Nah, selera masing-masing, tapi Lemono tidak menganjurkan untuk di bagian mesin itu aneh-aneh, dalam artian baut-baut itu nggak usah aneh-aneh karena nanti akan kesulitan apabila kita melepas ya. Oke, sebentar, mudah-mudahan bisa. Oke, di sini sudah mau muter ya, sudah mau muter, berarti tandanya dia bisa dilepas. Bentar, jan. Oke, kita putar seperti ini. Nah, kita lepaskan karena baut T1 sudah dol L nya ya, baut L nya. Nah, seperti itu ya. Apabila kita ingin melakukan modifikasi itu diperhatikan dulu ya. Lemono sering mengingatkan ukuran itu penting, tetapi hal-hal sederhana dan kecil itu
harus diperhatikan. Kenapa? Karena itu nanti akan merusak ukuran-ukuran paten itu tersebut ya. Ukurannya sebenarnya sudah pas, malah dikarenakan hal-hal sepele malah kalang kabut. Yang ukuran-ukuran mateng justru malah tidak tepat jadinya ya. Seperti contoh noken as diiris ya, kalau pengennya motornya enak ya bener, secara ukuran dia benar, tetapi akhirnya karena memperhatikan terlalu fokus dengan ukuran, hal-hal sederhana tidak diperhatikan, maka mengakibatkan malah rusak kabel. Oke, nah oke, sekarang kita perhatikan di sini. Di sini menggunakan, kalau kita lihat ya, pernya ini berbeda, dia itu agak mengkilat dan putih ya, ada putihnya, hitam putih. Ini bisa jadi menggunakan per racing ya, kalau model seperti ini ya. Kakunya juga per racing ya, kemungkinan ya, tapi untuk standarnya nggak kayak seperti ini sebenarnya ya, tapi kurang tahu juga dan kita tidak mempermasalahkan itu. Oke, di bagian sini, di sini masih pakai kancingan ya, masih pakai kancingan. Nah oke, untuk tingkat menyentuhnya bagian pompa oli ini masih aman ya, tidak ada masalah. Oke, sekarang kita lepaskan saja di bagian ini ya, baut sini. Ubang ketok linci bu, kita lepaskan di sini. Di sini kita lepaskan. Oke, di sini langsung bisa dilepas. Oke, di sini tidak bisa dilepas. Oke, dan di sini tidak bisa dilepas, berarti kita balik saja mesinnya seperti ini ya. Kemudian kita lakukan penggetokan. Nah, injek pakai kaki ya Lek, maaf ya. Nah oke, getok. Nah, cara pelepasannya cukup sederhana sebenarnya. Kalau cara-cara dan trik-triknya itu ya kita perhatikan, jadi seperti itu Lek ya, tidak ajur kabeh malahan ya. Nah, modifikasi itu harus diperhatikan ya, tingkat keamanannya itu sudah full monovideokan ya. Oke, sekarang kita buka. Nah, di sini gramnya banyak banget loh. Nah, oke. Sekarang di bagian sini ya, di bagian kancingannya kita lepaskan juga. Napring bu, hijau rupanya. Oke, kita buang dulu olinya. Anu karo apa? Kunci sing tanggi getok ya, ringgit-ringgit gitu. Kita buka dulu. Nah, kita buka. Bunder enek cewek papat. Nah, jadi seperti itu loh menjelaskan ke istri saya. Itu kan istri saya nggak ngerti sama kunci sama sekali ya, penjelasannya seperti itu loh ya, nggak ngerti bahasa mekanik, jadi yo mulai mau aja nggak ngerti. Petok ora enek. Oke, di sini juga bekas betelan ya, kita tidak mempermasalahkan dari betelannya ya. Oke, sekarang kita getok saja supaya si as ini lurus dan masuk ke bautnya. Oke, ini Lemono sudah memberikan caranya ya, mau di betel mau pakai impact sudah ada full semuanya di pembongkaran dan pemasangan video Lemono ya. Oke, sudah terlepas dari bautnya. Oke, ini bautnya ori balik sana lagi. Bautnya masih ori-orian. Oke, nah sekarang kita lepas. Oke. Nah, oke. Di sini kita cek. Di sini tidak ada retak ya, tidak ada retak bagian drive gear ini, tetapi giginya sempat aus. Ya, sempat terjadi nabrak pada giginya ini sendiri. Oke, dan sekarang kita lepaskan dari koplingnya ini. Oke. Di sini ada ringnya betul. Ini kopling kita proses nanti saja. Kita intip rumahnya saja. Oke, rumahnya bagus, kaki empatnya juga bagus, sepertinya baru. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Di sini kelingan oke, masih oke ya, kelingan masih oke, tetapi mulai ada sentuhan yang Lemono videokan kemarin. Nah, ini mulai ada gesekan. Nah, di bagian sini ya, di bagian ini. Oke, nah ini ada bekas gesekan. Oke, dan sekarang kita lepaskan bagian sini. Oke, dan sekarang kita putar. Nah,
kita putar. Nah, kita lepaskan di sini ada ringnya ya, bagian sini ada ringnya tapi kok tebel banget ringnya ya. Nanti kita akan perbaiki dari ringnya ini ya. Oke, dan sekarang jadi nasi tak sak gundung ibu ini nyembung nih. Oke, sekarang kita lepas dari bintangan ini sekalian ya. Kita lepas dari bintangan ini. Lho, bintangan yuk kendul oleh lek wajan belum diimpact wis cepot. Oke, bintangannya kendul ya. Ini akan menyebabkan persneling itu susah lek ya. Nah, ini bisa juga kadang netral sendiri dan sebagainya untuk kasus bintangan ini ya. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan ngecek dulu dari putaran naskruk ya. Kita cek dulu dari putaran naskruk. Ini cara manual Lemono loh ya. Apabila teman-teman kurang yakin ya dibawa saja ke tukang bubut ya. Lebih enak dan lebih akurat. Oke, di sini sebenarnya untuk putarannya ya, untuk putarannya wis sip lagi. Putarannya wis sip iki. Nah, untuk putarannya sudah sip. Itu kalau menurut Lemono, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah di pengapian nanti ya. Di pengapian ini. Nah, ini kok pickupnya kelihatannya panjang banget ya. Pickupnya kelihatannya panjang banget. Nanti kita akan ukur sekalian ya. Nah, oke, sekarang kita perhatikan bagian sini juga. Oke. Oh iya. Di sini klaker sebelah kirinya itu luarnya ikut muter lah ini ya ya. Nah ini oke. Nah ini saya keren di sini Lemono akan menjelaskan ya. Tadi Lemono sudah menjelaskan ya. Ini paruan, sini bersih ya, sini bersih, kemudian sini hitam. Nah, Lemono tadi sudah menyebutkan bahwa itu ada kerusakan pada packing yang mimpes sebelah. Kalau enggak ada error pada tingkat klaker askruk. Pokoknya di bagian klaker askruk itu ada yang error, entah itu rumahnya ataupun dia itu di bagian klakernya sendiri kocak. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian sini. Nah, bisa kita perhatikan deh. Di sini kita putar askruknya ya, kita putar askruknya. Nah, lihat, kita perhatikan di sini ada goyangan. Nah, ini bahkan dia itu ikut muter dari luarnya ini. Nah, ini. Oke. Ini memang kalau digoyang sini nggak ada masalah ya, ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah. Nah, ini akan berakibat apabila kita mendekatkan ini dari bibir bloknya, maka mengakibatkan dia itu sebelahan seperti ini. Nah, itu tanda mengkalkulasi carane mengetahui itu yang error bagian mana untuk dari melihat bagian piston sebelum kita bongkar semua. Oke, nah jadi cara sederhananya seperti itu. Itu cuman cara Lemono. Cuman kalau teman-teman punya cara lain ya bebas. Oke, nah itu cara-cara sederhana yang bisa Lemono sampaikan ya. Oke, dan sekarang kita buka. Nah, sebelum kita lanjutkan di bagian ini, sebelum kita bedah mesinnya di magnetnya, sebelum kita bedah magnetnya, kita cek dulu bagian rasio nih ya, dari luar dulu. Oke, yang pertama di sini sepeleng terlalu banyak, ini menurut Lemono ya. Kemudian ya bagian as tengah sini, nah ini juga terlalu banyak. Oke, pengganjilan ring ini sudah ada videonya khusus di video Lemono ya, yaitu ini ganjilnya, cara ganjilnya bagaimana, kemudian mengatasi ini bagaimana, sudah ada full di video Lemono ya, di bagian perakitan rasio ya. Kemudian di asgir ini sudah benar ya, sudah benar, nggak ada sepelengnya sama sekali, tetapi dia itu tidak akan ada masalah ya. Tetapi cuman yang terlalu geraknya ini banyak, maka nanti akan menjadi bermasalah ya. Oke, jadi seperti itu. Tetapi ada juga yang aman. Tetapi kalau ini Lemono yakin ini pasti nanti akan ada masalah pada persneleng ya kalau dibiarkan. Oke. Nah, oke, di bagian kanan sini justru dia itu kocak. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan melepasnya. Sekarang Lemono lepaskan dulu genteng. Oke, nah
Oke ya, saya sebentar. Sudah kendor semua, baru kita akan melakukan impact. Nah, kita impact dulu ya. Nah, kita impact dan kita akan ngecek dari pengapiannya. Nah, oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Manitnya kene, manit. Oke, baut semuanya dulu. Baut semuanya sudah terlepas. Tembak kabeh. Nah, sekarang kita bedah saja dari mesinnya ya. Ya. Oke, ini dimana baut yang belum terlepas. Oke, sudah semua. Ya, nah, sekarang kita akan melepasnya ya. Nah, ingat cara palu ataupun kita menggetok dari crankcase ini tidak akan ada masalah ya, asalkan caranya benar. Oke, nah seperti ini. Oke, kita getok seperti ini. Nah, di bagian sela-sela yang tidak berhubungan dengan crankcase ataupun yang berakibat fatal. Nah, kemudian kalau dari sini, nah gampang toh. Nah, sekarang kita lepas saja. Nah, oke. Nah, ini baru naik apa piye mesin gitu. Oke, sekarang kita perhatikan ring aselah. Wah, ring aselah nggak ada. Di sini ada ringnya satu ya. Oke. Sebentar, kita perhatikan dulu. Di bagian crankcase sebelah sini ya, sebelah sini. Nah, saya tak cepote dhisik. Oke, kita coba lihat dan perhatikan. Oke, di sini Lemono akan menjelaskan sesuatu hal ya Mas. Oke, rasio jenengan ini nanti kalau dibiarkan bisa protol habis total. Lah, kenapa toh kok bisa seperti itu? Sekarang kita perhatikan di sini bosingan. Oke, dan diameternya pun bisa kita lihat, diameternya pun tidak bulat ya. Saya sebentar tak deket ke kameranya. Nah, kita deket ke dari kameranya ini. Nah, ini oke, di sini tidak bulat ser. Nah, dia itu berposisi ya, yang sebelah sini utuh tapi sebelah sini aus. Nah, itu bisa kelihatan di dalamnya ada pentokannya yang sudah terjadi aus ya. Mudah-mudahan ini kelihatan jelek. Nah, kelihatan ini apabila ditancepin as itu akan oblak. Nah, ini mengakibatkan rasio jenengan ambrol ya. Ini nantinya bagaimana itu tunggu kelanjutannya saja, apa mau dibelikan dengan menggunakan klaker bambu atau bagaimana. Oke, nanti tingkat selanjutnya ada. Nah, kalau di bagian sini dibuntu sudah benar karena ini jalur rasio ya. Kalau ini Lemono juga tidak menyarankan bagian ini ya, Lemono, tapi teman-teman bebas ya, karena Lemono disuruh modif ya tak modif ke ya, bagian pompa oli yang sebelah sini. Oke, ini penyebab rasio cepet jebol ya Mas ya. Ini mau diganti rasio nantinya ya jebol lagi, ganti rasio lagi jebol lagi, tak jamin ya, karena ini putaran fatal bagi si rasio ini sendiri, karena gigi ini selip sedikit saja nggak bisa ya. Sudah ada penjelasan juga di video Lemono. Oke, sekarang kita cabut dari rasionya ini. Nah, oke, klaker kita cabut juga. Oke, nah, dan sekarang kita akan mencabut dari rasio ya, dari rasio. Oke, di sini ringnya nggak ada. Oh, ringnya kok di sini? Piye to iki rasio iki? Sebentar, kita tancap ke satu persatu. Oke, ini kalau kurang ringnya di bagian sini saja.
Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang bagian gear kita cabut. Alah ngancing. Oke, di sini tidak bisa dilepas dari klakernya, gearnya ya, tidak bisa dilepas. Dan sekarang kita masukkan saja. Nah, oke. Di sini kita akan melakukan pengecekan. Nah, ini klakernya kocak dan sekarang kita akan memaksa melepas dari rasio ini ya, melepas dari klakernya ini sendiri ya. Oke, sudah terlepas dari klakernya sendiri ya. Oke, sekarang kita akan meneliti dari klaker sini dulu ya. Kenapa dia itu dicabut langsung los? Apakah memang karena dia itu ada keausan? Oh tidak, aman. Berarti tandanya yang bermasalah pada asnya tadi ya. Dia itu terjadi membuka di bagian ujung sini ya, membuka. Bahasa Jawanya adalah jeber. Nah, oke, sekarang kita akan meneliti dari nah ini sebentar ya, kita teliti di sini. Di bagian pengapian ini kita perhatikan dulu ya, kita perhatikan. Nah, sebentar. Oke, kita putar di sini. Terjadi oleng ya, terjadi oleng. Kita putar kenceng. Oh, ini masih bisa dimaklumi ya. Ini harusnya masih bisa dimaklumi apabila rumah klakernya kenceng ya. Oke. Untuk askruk sendiri ini Lemono sudah oke sebenarnya ya. Ini bisa dimaklumi ya. Nah, oke, di sini adalah askruk setrukan. Dalam artian seperti ini. Askruk ini bakalan yang berat itu kemudian disetruk. Nah, tandanya apa, Le? Tandanya di sini ada bekas pen. Ya. Bekas pen yang di ujung sini, tandanya ini setruk dasarnya adalah bagian bawah sini. Oke, ini askruknya wesip sebenarnya ya, wesip. Nanti kita proses belakang untuk askruk ini. Nanti kita akan menggunakan askruk ini juga ya. Kita tetap akan menggunakan askruk ini. Oke, dan sekarang kita lanjutkan dan kita akan membenahi di bagian ini ya. Kita perbaiki total ya. Kalau untuk bagian ini, kalau mau motornya normal kembali. Nah, oke. Sekarang cek setangnya. Oke, cek setang. Kalau setang ini masih kondisi aman sebenarnya ya. Tetapi kan kita belum posisi nyenter ke. Nanti setang belakangan, kita proses belakangan ya. Sekarang kita akan meneliti dari pengapiannya. Kita teliti dari pengapiannya. Nah, sebentar, posisi TMA. Sekarang kita perhatikan di bagian sini saja. Oke. Posisi TMA jebret soket mark ya, posisi pick upnya di bagian sini. Berapa milikah dia? Oke, di sini lebih dari 17 ya, lebih dari 17. Nah, sebentar. Oke, di sini kurang lebih 15 ya, kurang lebih 15 karena kita tidak akan menggunakan ini. Nah, kemudian kita ukur dari panjang pick up. Ini hanya untuk mengkalkulasi dari kejadian-kejadian motor yang ini ya. Kok kasusnya bisa banyak seperti ini apa? Nah, oke. Di sini panjang pick up-nya ini ya. Panjang pick up-nya ini 24. 24 piye? Sebentar. Di sini panjang pick up-nya itu 25 ya, 24,5 ya. Panjang pick up-nya 24,5. Oke, nah. Ini nanti kita tidak akan menggunakan pick up sepanjang ini, Mas nggih. Kita rubah dari pick up-nya. Nah, oke. Dan sekarang kasus motor ini sudah selesai ya, Le. Nah, ini kan rumah klakernya kita benerin ya, rumah klaker kita benerin. Nah, ini ya. Ini terjadi di battle. Nah, tujuannya supaya dia itu tidak goyang, Le, untuk seperti ini. Nah, tetapi ini tidak akan mungkin awet ya, tak jamin nggak akan mungkin awet. Tetap dia itu akan goyang kembali karena saat dia itu seret cuma dimasukin tok. Saat mesin bersirkulasi maka dia itu akan kegeser sedikit demi sedikit.
Karena yang bagian muncul ini bukan getokannya, tapi bekas getokan itu yang muncul, cuman sedikit-sedikit tok. Ya, itu dari Lemono. Cuman selera masing-masing. Oke, dan keduanya untuk tipe perombakan di bagian pulser ini Lemono selalu menyarankan pakai kabel 2 ya, supaya kabel masanya ini peka, kabel masa dari pulser. Karena apabila masanya tidak peka mengakibatkan kelistrikan tidak bisa maksimal, biarpun itu besar di bagian keluaran koil, tetapi saat dia itu disirkulasi mesinnya belum tentu hasil ledakannya itu bagus ya. Justru dia itu terkadang hilang, terkadang ada. Itu posisi busi tertancap di koile ya. Jadi posisi mesin terpasang, di dalamnya itu ledakannya seperti itu, Itu Lemono cara menggambarkannya seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan di bagian sini tadi. Di bagian sini tadi ya, di bagian sini tadi kita lepaskan saja ini ya. Di bagian sini tadi, nah bisa kita perhatikan ya. Kita perhatikan ini. Ini mau diganti rasio berapapun dan semahal apapun, dengan jumlah gigi berapapun akan tetap jebol. Tak jamin 100% ini akan tetap jebol ya. Ini nggak bisa ini mas, kalau mode seperti ini nggak bisa. Lah solusinya bagaimana Solusinya kalau Lemono pribadi, yang pertama, kalau misalnya ada ukuran klaker diganti klaker, tetapi yang paling bagus adalah dibikin dia itu klaker bambu ya, seperti punyanya Neotek itu ya. Nah oke. Nah ini nggak boleh sebelah ini Nah sekarang Lemono tunjukkan di bagian crankcase lain ya. Oke, sekarang kita perhatikan di bagian crankcase ini. Nah, ini diganti klaker bambu ini lebih bagus ya. Nah, dia itu sepan Oke, tidak ada goyangan. Nggak goyang ini rapat Loh, rapat. Nah, sekarang kita perhatikan bagian sini. Kita perhatikan bagian sini. Nah, oke, udah. Sekarang sini lagi. Nah ini kita taruh di sini, nggak ada goyang sama sekali, nggak ada dia itu kencang ya, dia itu kencang loh. Nah ini terjadi seperti ini. Nah ini mau diganti rasio, mau dioplos rasio, mau segala macam. Yang pertama, apabila gigi ini tidak ambrol, maka lari motor itu akan tetap berat. Kenapa? Karena gigi ini tidak bisa bersirkulasi dengan maksimal ya. Mau dioplos rasio seperti apapun ini tidak akan enak tetap akan bermasalah. Pokoknya motornya abot, intinya seperti itu. Karena saking oblaknya ini, jadi gigimu ini ngancing ya. Oke, yes gitu aja ini yang bisa Lemono ceritakan. Dan apa saja yang nantinya kita benahi dari motor-motor ini Nah sekarang Lemono videokan. Oke, di sini Lemono bercerita berdasarkan motor yang Lemono kerjakan, tidak pakai rumus-rumus ya. Intinya tidak pakai patokan-patokan ataupun dia itu ukuran-ukuran ya. Ini Lemono hanya mengerjakan berdasarkan motor ini dan nantinya seperti apa yang harus kita rombak. Oke, yang langkah pertama di bagian nasluk ini ada dua pilihan Mas. Ini ada dua pilihan. Yang pertama, apakah mau dia itu struknya diturunin? Yang pertama. Keduanya adalah apabila diturunin ini nanti akan balan lagi, akan kerepotan lagi. Oke. Yang keduanya, kalau tidak mau diturunkan, terpaksa kita menggunakan piston CBR. Supaya apa? Untuk bagian blok kopi benar-benar standar, packing 1-1. Oke. Kemudian kita juga akan membenahi dari bos klep ini ya, bos klep yang kita cek tadi goyang. Dan nanti mungkin kalau bagian lemeran sudah ada pembahasannya, mungkin Lemono ada pembenahan bagian lemeran, tapi itu nggak penting lah, dalam artian itu sudah ada videonya khusus. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya kita juga akan membenarkan dari si crankcase ini ya, crankcase ini ya. Nanti tunggu saja Mas, tak infokan ini bagaimana sebaiknya ya. Tetapi kalau ini masih bisa diganti dengan piring bambu, kita ganti. Kalau misalnya nggak bisa ya mau ganti crankcase ataupun kita akali supaya amannya bagaimana. Kalau ngakali untuk crankcase full segini itu kayaknya kurang ya mending cari crankcase baru. Misalnya kalau ini tidak bisa, kita ganti klaker bambu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memindah pulser ini ya. Pulser ini Lemono menyarankan dengan magnet biasa, mau magnet Grand, mau magnet Tiger, mau magnet Mega Pro, terserah bebas. Tetapi kalau di motornya itu menggunakan AC, gunakan saja Tiger ya, magnet Tiger sama spool Tiger. Oke.
Dan kita juga akan membenahi dari as ini ya, as bagian magnet di bagian sininya ya. Kalau rasio ini kita Lemono tidak bisa menentukan sekarang karena ini harus rumahnya dulu dibenahi, kemudian kita baru cek-cek seperti di video-video Lemono. Oke, dan kemudian langkah selanjutnya untuk bagian kopling itu sudah ada videonya, itu sama Mas seperti kemarin ya, seperti di video yang sebelumnya, bahwa ring-ringnya nanti kita menata sambil menata ya, kita tata bagian crankcase tengah dulu, tetapi kita akan membubut bagian bak magnete. Kita akan membuat bak magnet ini kemudian ditaruh sepul. Nah itu maunya sepul apa? Oke, nanti tak hubungi Mas jenengan ya, nanti baiknya bagaimana dan seperti apa. Nah oke, ya wis kita cari. Terima kasih. Apabila ingin tahu ceritanya nanti Lemono terus memvideokan dari motor-motor ini ya. Nah oke, sekarang Lemono sudahi karena untuk proses ini agak lama Mas game benerin keseluruhan ini ya. Kalau mau cari crankcase game monggo cari crankcase, nanti kita diskusikan. Oke, rasio kita taruh plastik aja ya, kita taruh plastik aja karena ini nyopotnya tadi susah banget. Oke, yang jelas klaker ini nantinya Lemono rubah Neotek nih Mas. Klaker ini Lemono rubah Neotek, kanan dan kiri Lemono rubah jadi crankcase Neotek, crankcase Neotek, klaker Neotek ya. Kalau nanti ini kita diskusikan. Oke, ya wis gitu aja. Terima kasih. Salam Kubratoli dari Lemono.